Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat jamaah Nurul Sa'adah official yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Kini kami ingin mengutip beberapa bab dalam kajian kitab fikih, itu berupa pasal menerangkan tentang syarat-syarat sholat sebelum masuknya waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itu as-sholati. Bab menerangkan tentang beberapa syarat-syaratnya sholat. Qabla dukhuli, sebelum masuknya waktu. Dari makna qabla dukhuli, ada yang memaknakan itu berupa dzaraf zaman, adapun dzaraf makan. Ini kita menamai dengan dzaraf zaman, yang artinya adalah waktu. Makanya musonef dalam kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan syarat-syarat sholat sebelum masuknya waktu. Yang perlu kita ketahui itu ada 5. Diteruskan dalam kitabnya Fiha khamsatun asya'a. Fiha itu menunjukkan bahwasanya domir kembali kepada sholat. Khamsatun itu menjadi khobar dari kalimat wasyara'itoh, yang mana khamsatun asya'a itu ada 5. Dilanjutkan lagi, wal masyrutu jam'un syartin wa huwa lughatan al alamah, yang mana dalam syarat sholat sebelum masuknya waktu itu mempunyai secara lugat, pengertian secara lugat. Secara lugat itu adalah secara bahasa, yang mengartikan musonif mengatakan bahwasanya itu adalah tanda yang masih global. Tanda seperti apa? Apa tanda-tanda membatalkan sholat atau yang lain. Namun dikaji lagi oleh beliau, wasyar'an ma yatawaqqafu sihatus sholati alaihi walaysa juz'an minha. Dalam syarat-syarat atau disebut dengan secara istilah. Secara istilah itu adalah perkara yang bisa membatalkan atau terhentinya keabsahan sholat, bukan dari juz dari sholat. Kita ketahui bahwasanya keabsahan dalam sholat itu ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui, supaya dalam beribadah kita, dalam melakukan suatu perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah, itu kita tidak salah. Makanya kami menjelaskan bahwasanya secara istilah saja sudah dikatakan oleh Kiai Musharrif itu adalah perkara-perkara yang bisa menghentikan keabsahan sholat. Wa kharaja bihadzal qaidi ruknu fa innahu juz'un minas sholat. Di sini Kiai Musharrif ada pengecualian dalam kitabnya.
Wa kharaja bihadza al-qaidi rukni. Kecualinya itu adalah qaid rukun. Qaid rukun itu pengecualiannya seperti halnya kita dalam sholat itu membutuhkan yang namanya niat, tumakninah, qiyam dan seterusnya. Itu termasuk fa innahu juz'un minas shalah, bukan seperti itu yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya. Tetapi di sini beliau mengatakan bahwasanya syarat sholat sebelum masuknya waktu secara istilah itu adalah suatu perkara yang bisa menghentikan keabsahan sholat. Yang pertama, asyartu al-awal. Asyartu al-awal toharatul a'dha'i minal hadas. Suci anggota dari hadas. Hadas maupun al-asghar wal akbar indal kudroh. Jadi pembahasan dalam syarat yang pertama ini, Kiai Musonib mengatakan kita harus suci dalam keadaan apapun, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang mana bila kita ingin menghilangkan, contoh ketika kita ingin melakukan sholat ternyata di situ ada suatu kotoran, ada kotoran kecil yang mana itu adalah suatu najis yang dikatakan najis yang makfuh. Bila kita bisa mampu untuk menghilangkannya, harus kita melakukannya, sebab bila kita tidak menghilangkan akan bisa menghilangkan keabsahan dalam sholat. Kemudian perincian dalam syarat sahnya sholat. Yang pertama, amma faqidu tohuroini, yang mana ada dua tata cara kita untuk bersuci. Yang pertama itu adalah berudu, yang kedua adalah tayamum. Bila kita menemukan air di suatu tempat ataupun di daerah kita, perlu kita menggunakan air tersebut. Bila tidak ada, berarti bahwasanya indal kudroh di sini bahasanya tidak apa-apa kita menggunakan tayamum. Tayamum itu dicukupkan dengan debu, yang mana tata cara tersebut sama seperti halnya mensucikan atau berudu dalam sholat. Fasolatuhu sohihatun ma'al ujubil i'adati alaihi. Dalam keabsahan sholat itu memerlukan udu, yang mana sholat itu termasuk sahnya dalam melakukan kegiatan ibadah kita, supaya dalam melakukan ibadah tersebut kita keadaannya suci. Bila kita tidak menggunakan hal tersebut, maka wajib bagi kita ujubi i'adati alaihi. Wajib kita untuk mengembalikan hal tersebut. Berarti di diri kita masih kurang ada yang suci. Keyakinan harus kita lalui, keraguan. Jangan sampai keraguan itu membuatkan kita tidak bisa mengesahkan dalam keadaan sholat. Wa taharatu an-najisu, suci dari najis. Allazi la yakfa anhu fi saubin wa badanin wa makanin. Perlu kita ketahui suci dari najis, yang mana najis-najis itu tidak dimaafkan. Maka hal itu tidak bisa kita syaratkan, seperti halnya najis tersebut fi saubin. Fi saubin itu di dalam baju atau berada di sekitar baju. Fi tersebut menggunakan zorob yang berupa
isim makan. Tadi kita sudah membahas bahwasanya zorob yang berupa isim makan. Yang mana isim makan itu berupa waktu. Sekarang kita membahas zorob yang berupa makan tempat. Yang mana nih? Suci-suci atau najis-najis yang berada. Pertama, najis yang berada itu adalah fi saubin. Fi saubin berarti di situ adalah keberadaan najis yang berada di baju. Yang kedua, wa badanin, badan, anggota tubuh, bila mana hal tersebut yang tidak bisa dimaafkan dalam syaratnya sholat, itu kita sebaiknya kita bersihkan dulu. Soalnya kenapa? Ketika kita tidak suci dalam keadaan sholat, tidak sah. Sesuai dalam syariat yang dijelaskan, kita kembali ke awal. Secara istilah pun tidak bisa dikatakan seperti itu. Wa makanin, tempat pun kita harus ketahui. Seperti halnya di masjid ataupun di musola, kita mengetahui bahwasanya tempat itu adalah tempat yang suci. Tidak bisa kita lakukan di tempat-tempat yang tidak layak untuk kita sholatkan. Hal semacam itu beliau menyebutkan lagi wasaya guru al-musannifu. Nah, di sini saya guru adalah merupakan fi'il madi. Fi'il saya guru adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari berarti musannif mengatakan bahwasanya akan beliau jelaskan, akan berarti nanti akan beliau jelaskan hadzal akhiru qoriban, bila mana penjelasan ini adalah penjelasan yang mendekati dengan hal tersebut. Dalam pensucian keabsahan sholat ini ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui. Itu syarat pertama adalah suci anggota badan kita dari hadas. Yang kedua itu adalah menutupi seluruh aurat yang berbunyi dalam kitabnya wasani satrul launil aurah, menutupi bagian-bagian aurah. Kita perlu ketahui bahwasanya seorang laki-laki bila mana menutupi suatu aurat itu baina surah warukbah. Baina surah warukbah itu adalah pusar dan dengkul. Kita harus menutupi untuk mengetahui bahwasanya itu adalah keabsahan sholat. Kalau seorang perempuan itu adalah jamiul badani illa kafaini, berarti seluruh badan kecuali kedua telapak tangan. Harus itu kita memahami. Supaya apa? Supaya dalam melakukan perintah-perintah yang dilakukan oleh Allah, rukun-rukun sholat, kita itu dengan keadaan fokus dan tidak mementingkan bahwasanya ini sah atau tidak. Perlu kita ketahui sebagai umat Islam yang perlu diajarkan, dan juga beliau mengutip dari beberapa hadis yang diutarakan oleh Nabi. Diringkas, artinya ilmu fikih ini adalah ilmu ijma, dari kesepakatan para ulama fuqaha. Walau kana asyakhsu kholiyatun fi zulmatin, jika seorang tersebut itu sendiri, tidak ada orang lain, fi zulmah, maka harusnya dengan keadaan lampunya itu mati. Dalam lampunya mati, orang pun tidak bisa melihat kita. Contoh, ketika kita mungkin tidak ada seorang pun, boleh sebenarnya kita tidak sesuai dengan hal-halnya keabsahan sholat. Yang penting catatannya tidak ada orang lain yang mengetahui bahwasanya
itu kita dengan melakukan keabsahan sholat. Fa'in ajaza an satriha sholat aryan wala yuwafi biruku. Jika kita tidak mampu untuk menutupi aurat untuk melakukan sholat, maka kita harus aryan. Aryan itu untuk melakukan sholat keadaan sepi. Supaya apa? Supaya tidak terlihat seperti yang di awal. Dalam konteks ini kita bisa mengkaji, kita bisa memahami bahwasanya ilmu fikih dan rukun-rukun yang berada di ilmu syariat itu harus kita pahami supaya kita tidak salah faham dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi turun kepada kita semua. Kita sebagai umat Islam harus memahaminya. Para hadirin Nurus Saadah official yang kami banggakan, mungkin tutur kata dan ucapan yang kami tidak berkenan, mohon maaf bila ada kesalahan. Tiada hari tiadanya kesalahan. Al-insanu mahalul khoto. Jadi mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan oleh Anda. Bukalah pintu maaf sebenarnya. Dan inilah kutipan-kutipan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.